Universitas Muhammadiyah Bengkulu merupakan salah satu universitas yang berada di Provinsi Bengkulu. Memiliki beragam program studi, salah satunya program studi akuntansi. Pada video berikut akan dijabarkan beberapa materi akuntansi. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas transaksi mata uang asing dan instrumen keuangan pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yanesti Oktania dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Pada materi ini kita akan membahas 4 pokok pembahasan. Yang pertama, permasalahan akuntansi. Yang kedua, transaksi mata uang asing. Yang ketiga, mengelola risiko mata uang internasional dengan instrumen keuangan cost forward. Dan yang terakhir, memahami tentang pertimbangan tambahan. Yang pertama yaitu permasalahan akuntansi. Dalam transaksi mata uang asing, ini menimbulkan transfer mata uang asing atau pencatatan piutang atau utang, yang mana nilainya ini harus dilunasi menggunakan nilai mata uang asing, sehingga membuat perusahaan ini harus menggunakan mata uang rupiah pada saat pelaporan nanti. Saat pelaporan inilah yang disebut dengan translasi, yaitu proses penyajian kembali transaksi mata uang asing ke dalam setara nilai rupiah. Kurs mata uang asing atau foreign current exchange rate. Yang pertama yaitu penentuan kurs. Kurs mata uang dapat berubah sewaktu-waktu karena dipengaruhi oleh pengaruh ekonomi seperti meningkat atau menurunnya permintaan dan penawaran, dan masih banyak lagi yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu penurunan posisi mata uang negara, laporan posisi keuangan, pembayaran, perubahan suku bunga, tingkat investasi negara, stabilitas, dan proses tata kelola atau governance. Selanjutnya yaitu kurs langsung dan tidak langsung. Kurs langsung yaitu banyak unit mata uang lokal yang diperlukan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing, yang mana dirumuskan dengan DAR sama dengan nilai setara rupiah dibagi 1 FCU. Ini bisa kita simpulkan, di saat kita ingin mendapatkan 1 dolar Amerika, kita harus mempunyai terlebih dahulu uang sebesar 16.000 rupiah. Itu yang dimaksud dengan kurs langsung. Sedangkan kurs tidak langsung yaitu kebalikan dari kurs langsung, yaitu banyak unit mata uang asing yang diperlukan untuk mendapatkan 1 unit mata uang lokal, yaitu 1 dolar rupiah di saat ditukarkan menjadi untuk mendapat berapa dolar untuk mendapatkan 1 rupiah, yang mana dirumuskan dengan IER, yaitu 1 FCU dibagi dengan nilai setara rupiah. Selanjutnya yaitu perubahan kurs. Perubahan kurs ini dibagi menjadi 2, yaitu menguatnya rupiah atau penurunan kurs langsung. Yang pertama yaitu lebih sedikit mata uang rupiah yang diperlukan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing, dan 1 rupiah memperoleh lebih banyak unit mata uang asing. Maksudnya ini untuk mendapatkan 1 dolar yang biasanya diperlukan yaitu sebesar 16.000 rupiah, tetapi di saat ini cukup membayar dengan 14.000 rupiah kita sudah mendapatkan 1 dolar. Itu yang dimaksud dengan menguatnya rupiah. Sedangkan melemahnya rupiah ini yaitu peningkatan kurs langsung. Lebih banyak mata uang rupiah yang diperlukan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing, atau 1 rupiah memperoleh lebih sedikit unit mata uang asing. Bisa yang tadi yang biasanya 16.000 bisa menghasilkan 1 dolar. Sedangkan sekarang kita perlu 18.000 untuk menghasilkan 1 dolar. Inilah yang disebut dengan melemahnya rupiah. Dan yang terakhir, kurs spot dan kurs kini dan kurs forward. Kurs spot adalah kurs yang digunakan dalam penyerahan segera suatu mata uang di saat ada pelaporan yang harus dilaksanakan sekarang, itu menggunakan kurs spot. Sedangkan kurs kini yaitu sebagai kurs spot pada tanggal laporan posisi keuangan suatu entitas, yang dimana pelaporan nanti yang mana pelaporan itu tanggalnya sudah ditentukan oleh suatu entitas tersebut. Sedangkan kurs forward yaitu kurs untuk pertukaran mata uang di masa mendatang, yang mana di saat ada transaksi yang mana yang akan dilunasi dengan tenggat yang telah ditentukan itu menggunakan kurs forward.
Selanjutnya yaitu transaksi mata uang asing. Transaksi mata uang asing, aktivitas ekonomi ini dinyatakan dalam mata uang selain dari mata uang pencatatan suatu entitas. Transaksi tersebut bisa dalam bentuk pembelian atau penjualan barang. Yang kedua, utang atau piutang pinjaman dalam mata uang asing. Yang ketiga, pembelian atau penjualan forward exchange contract. Dan yang terakhir, pembelian atau penjualan unit mata uang asing. Transaksi ekspor impor dalam mata uang asing terbagi menjadi tiga. Transaksi ekspor impor dalam mata uang asing ini yang perlu kita perhatikan yaitu tanggal transaksi, tanggal laporan posisi keuangan, tanggal penyelesaiannya. Selanjutnya yaitu mengelola risiko mata uang internasional dengan instrumen keuangan kurs forward. Dalam transaksi bisnis akan ada menimbulkan risiko bisnis yang normal yang mana perusahaan internasional biasanya menggunakan instrumen derivatif sebagai tujuan untuk melindungi nilai tersebut, risiko tersebut. Derivatif yang ditetapkan sebagai tujuan lindungi nilai, menurut SAK 5, lindungi nilai ini yaitu dapat melindungi dari risiko kurs mata uang asing, risiko tingkat bunga, dan risiko komoditas. Forward exchange contract dapat berupa perolehan mata uang asing atau penyerahan 12 mata uang asing pada tanggal tertentu di masa akan datang atau yang disebut sebagai tanggal kadaluarsa. Itu yang dimaksud dengan forward exchange contract. Kurs forward ini lebih tinggi daripada kurs spot, maka selisih antara kedua kurs ini disebut premi atau forward exchange contract. Sedangkan kurs forward yang lebih rendah dari kurs spot, maka selisihnya disebut dengan diskon atau forward exchange contract. Selanjutnya matrik valuta asing. Di sini bisa kita lihat ada yaitu perubahan kurs langsung, ada peningkatan kurs dan penurunan kurs yang dimana ada transaksi atau akun yang didenominasikan dalam unit mata uang asing. Untuk peningkatan kurs yaitu keuntungan selisih kurs. Dengan adanya peningkatan kita akan mendapat keuntungan, sedangkan di penurunan kurs kita akan mengalami kerugian selisih kurs. Selanjutnya yaitu pembahasan materi terakhir. Selanjutnya yaitu memahami tentang pertimbangan tambahan. Yang pertama, catatan tentang pengukuran efektivitas lindung nilai. Yang kedua, alokasi pajak antar periode atas keuntungan kerugian atau uang asing, lindungi nilai investasi. Itu saja, terima kasih.